Oke, sobat, kawan, guys, bro, sis semuanya gitu ya. Kita masih di matematika, materi favorit kalian. Oke, jangan pesimis, pokoknya kalau ketemu matematika hadapi dan kita taklukkan. Oke? Oke, kalian bisa menaklukkan matematika, insya Allah bisa naklukin soal yang lain. Insya Allah, gitu ya. Oke, maju terus. Siap? Siap. Oke, kita bahas soal berikut ini. Oke sobat ya, ini sobat hebat. Sobat hebat, ini kita akan bikin sesuatu. Ini persamaan biasa ya, persamaan eksponen biasa. Nah, seperti ini nih, yang ditekan x1 min x2. Oke, sebenarnya tinggal kita sederhanakan aja sih. Ini kan sama aja dengan 2x, ini 2 pangkat x kuadrat sebenarnya ya. Oke. Oke ya, soal yang benernya ini x-nya nggak di sini tapi ini di atas nih. Ah, gitu ya. Jadi ini nggak di sini tapi ya di atas. Oke, ini di atas nih. Jadi dia itu 2x kuadrat. Ah, gitu. Ini juga x kuadrat dikali ini dia. Gitu ya. Jadi ini sama aja nanti gini. 2x kuadrat dikali 4 itu kan 2 pangkat 2 tuh. 2 pangkat 2 dipangkatin lagi gitu loh. Jadi pangkatnya dipangkatin lagi, pangkat 2-nya dipangkat lagi jadi min 4x sama dengan 2 pangkat 3 naik ke atas jadi min 3. Nah, kalau ditambahin berarti pangkatnya 2 pangkat x kuadrat min 4x. Gitu ya. Sama dengan 2 pangkat min 3. Ah, gitu. Jadi akhirnya kita dapetin tuh. Kita dapetin bahwa x kuadrat min 4x itu sama dengan min 3. Gitu ya. Atau x kuadrat min 4x plus 3 sama dengan 0. Kalau difaktorin itu berarti x min 1 dan x min 3 seperti itu. Oke? Oke, berarti x-nya sama dengan 1, x-nya sama dengan 3. Kita cek mana x1 mana x2. X1-nya lebih besar daripada x2. Berarti ini x1, ini x2. Gitu, yang ditanyakan adalah x1 kurangin x2. X1-nya itu 3 kurangin X2-nya itu adalah 1. Nah, berarti 3 kurangin 1 berapa? 2. Ah, cakep. Gitu ya. Sip, ini dia. Ada nggak? Ah, ini dia. Oke. Tetap semangat, pasti bisa dan pasti lulus ya. Oke, lanjut kawan, lanjut ya. Kita masih bahas apa ini? Matematika. Oke, matematika makin tekun, makin tekun, makin mantap. Oke ya, kita akan bahas soalnya dan optimis kalian bisa mengerjakannya. Insya Allah. Lanjut, siap. Oke, sobat, gini ya. Ini ada apa nih? Ada soal pertidaksamaan tapi mutlak. Tapi enaknya ini dua-duanya mutlak ya. Jadi kalau kalian ketemu seperti ini sobat hebat, kalian tinggal bisa pindah ruas, kiri kanannya bentuknya mutlak semua. Jadi gini, 2x plus 1 lebih kecil sama dengan 2 min x. Udah seperti itu. Gampang ya. Saya yakin kalian bisa lah. Oke? Oke. Terus caranya kanan sama kirinya dua-duanya dikuadratin. Kalau dikuadratin nanti jadi 2x plus 1 kuadratin. Nah, mutlaknya dihilangin nggak apa-apa karena kalau kuadrat dia sudah nggak ngaruh lagi ya. Kuadratin. Gitu ya. Kalau dikuadratin jadi nanti ini 4x kuadrat ditambah dengan 4x ditambah 1 lebih kecil sama dengan ini 4 min 4x tambah x kuadrat. Ah, seperti itu. Oke. Oke, kalau kita geser berarti 3x kuadrat. Ah, 3x kuadrat ya kan? Oke, terus diserahkan x kuadratnya. Ini diserahkan lagi jadi 8x min 3 lebih kecil sama dengan 0. Ah, gitu sobat. Gitu ya. Oke. Oke. Terus berikutnya apa? Belum selesai ya. Berikutnya kalian difaktorkan. Biasanya kalau sini 3 susah ya. Nggak masalah sih kalau 3 kita terus aja gini. 3x gitu ya. 3x. Ah, gitu aja. Kasih sepertiga lah gitu. Cari bilangan yang dikalikan ketemu min 9. Min 9 itu ini kali ini. Ditambahkan ketemu 8. Berarti berapa kira-kira? Plus 1. Plus 1.
min 1 sama plus 9 ya nggak? Ya kan ya? Oke? Oke, min 1 kali 9, min 9, min 1 tambah 9, 8. Ini tetap gini boleh, yang sepertiganya kali ke belakang jadi X plus 3. Seperti itu. Ini X-nya sama dengan sepertiga. Ya, ini X-nya sama dengan min 3. Gitu. Ngerti ya? Oke? Oke. Terus kita bikin apa? Kita bikin garis bilangan. Oke ya, ini kita bikin garis bilangan nih. Garis bilangannya seperti apa? Garis bilangannya gini-gini nih. Gimana ya? Oke, sebentar. Oke, saya bikin garis bilangan seperti ini. Terus ini ada min 3 sama berapa? Min 3 sama 1 sepertiga, sorry. Min 3 sama sepertiga di sini kurang lebih lah misalnya ya. Gitu. Terus berikutnya ini lebih kecil. Nah, ini kan plus minus plus gitu ya, ini plus minus, terus ini plus gitu ya. Karena yang paling koefisien X kuadrat yang positif berarti yang paling kanan positif. Terus berikutnya karena yang dicari negatif berarti dia ke sini. Yang min. Oke. Udah selesai belum? Belum. Tadi ada syarat tambahannya di soal. Syarat tambahannya adalah X-nya itu antara min 1 sampai 1. Berarti kita bikin min 1 di sini kurang lebih. Dan 1 di sini. Oke ya. Oke. Min 1 sampai 1. Oke, sip. Selanjutnya ini bikin lagi seperti ini. Oke. Yang kena 2 kali di mana kira-kira nih? Yang kena 2 kali di sini. Gitu ya. Sip. Dicari adalah bilangan-bilangan bulatnya nih. Bukan bilangan bulat ya. Berarti ini itu adalah daerahnya, daerah hasilnya ya. Daerahnya itu apa? Ini daerahnya atau penyelesaiannya, himpunan penyelesaiannya adalah min 1 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan sepertiga. Inilah yang disebut sebagai A lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan sepertiga. Berarti A-nya min 1, B-nya itu sepertiga yang dengan 3AB. 3AB berarti sama dengan 3 kali A, A-nya min 1. Gitu ya. A-nya min 1 kali B, B-nya sepertiga. Berarti berapa itu jawabannya? Min 1 lagi. Ini kan coret ya kan? Sip, cakep. Wow ya. Ada nggak jawabannya? Ada. Mana? Ini. Oke? Oke. Tetap semangat, tetap optimis, dan insya Allah keterima sesuai impian jurusan kalian ataupun kampus kalian. See you. Oke, bro, sis, guys. Oke, apa aja deh ya. Oke, masih siap? Masih. Oke ya, kalau siap kita akan bahas soal matematika berikut ini. Tentu saja pasti soal favorit kalian. Oke, lanjut. Oke, gini sobat hebat, ceritanya nih kalian sudah baca soalnya sobat hebat ya. Dan saya yakin kalian bisa nih soal ini. Ceritanya ada kelompok pertama. Oke, mana nih? Ada kelompok pertama dan ada kelompok kedua nih. Kelompok pertama jumlahnya 10 orang, kelompok kedua jumlahnya 15 orang. Tapi jumlah laki dan perempuannya nggak tahu. Nah, jadi kita bisa bikin gini, laki-lakinya misalnya banyaknya A. Misal gitu ya. Berarti perempuannya adalah 10 min A. Kenapa? Karena banyaknya tadi berapa? Banyaknya itu adalah 10, berarti 10 min A perempuannya. Yang kelompok kedua, laki-lakinya misalnya B nih, banyaknya. Berarti perempuannya adalah 15 min B karena banyaknya 15 totalnya ya. Terus di situ katanya peluang dari apa itu? Peluang dari terambilnya 2 murid laki-laki dari kedua kelompok itulah 1/5. Peluang terambilnya 2 murid laki-laki, 2 laki-laki dari 2 kelompok itu adalah berapa tadi? 1/5. Berarti artinya gini. A per 10. Laki-laki ya. Ini kan laki-laki, yang ini juga laki-laki, berarti B per 15. Ini nilainya peluangnya adalah 1/5 gitu ya. Kalau kita kalikan nih,
dibagi 5 bagi 5 berarti ini 3. Oke. Oke ya. Berarti artinya kalau kita sederhanakan nanti berarti A kali B-nya sama dengan 10 kali 3 30. Seperti itu. Kebayang ya? Oke. Lanjut. Kondisi berikutnya adalah katanya nih peluang terpilihnya satu murid wanita dari kelompok pertama saja. Berarti peluang wanita dari kelompok pertama saja itu berarti artinya wanitanya kan 10 men A tuh atau perempuan ya per 10 ini nilainya sama dengan 2/5 katanya. Seperti ini. Kalau kita coret nih bagi 5 2 bagi 5 berapa itu? Habis ya kan? Berarti ini kalau kita sederhanakan menjadi apa nih? 10 men A sama dengan 4. Gitu kan? Berarti artinya kita dapat nilai A-nya ya. Nilai A-nya itu 6. Gitu, cakep. Gitu ya, nilai A-nya 6. Sekarang berikutnya. Oke. Kalau nilai A-nya 6, oke, kita dapat tuh nilai B-nya Oke, karena tadi kita punya A kali B-nya itu sama dengan 30. A kali B-nya 30 dan A-nya itu sama dengan 6. Berarti B-nya dapat tuh. B-nya berapa? Ya 30 dibagi A, yaitu A-nya 6, berarti 5. Gitu ya. Sip. Ngerti ya sampai sini ya? Oke. Sekarang tanyakan adalah peluang terpilihnya dua wanita, berarti P 2 wanita, berarti kelompok 1 wanita, kelompok 2 juga wanita, kelompok 1 wanita. Wanitanya ada berapa atau perempuannya? A-nya tadi berapa sih? 6, berarti 10 kurangi 6 yaitu 4 per 10 dikali dengan kelompok yang kedua yaitu wanitanya ada berapa nih? Kan B-nya itu tadi berapa B-nya? B-nya 5 ya, berarti 10. Per 15 gitu. Ya udah selesai nih, coret-coret ya nggak, jadi 4 per 15. Alhamdulillah ya kan ya. Ada itu dia, cakep ya, cakep. Bisa yang belum ngerti ulangi lagi ya. Oke, see you, bye bye, tetap semangat ya. Oke, halo. Oke, masih di materi favorit kalian, yaitu matematika. Oke, kita akan bahas soal-soalnya. Kita akan taklukkan soal-soalnya biar sukses, insya Allah. Oke, semangat ya. Masih siap? Masih. Oke, bro sis, lanjut. Oke sobat hebat, gini ya sobat. Ini kita punya sebuah grafik ya, grafiknya kalau nggak ngerti gambarnya nggak usah digambar, nggak apa-apa sih ini ya. Jadi gini, kita punya sebuah grafik fungsi kuadrat, tetapi di sini ketahui titik puncaknya atau sumbu simetrinya. Sumbu simetri itu sama aja x puncak. Jadi kalau kalian bikin persamaan fungsi kuadrat dengan diketahui titik puncaknya kan gini, masih kan nggak? Y sama dengan A ya kan? X min x puncak seperti itu ya kan? Kuadrat tambah y puncak. Ingat nggak seperti ini? Gitu ya. Oke. Di sini kita udah tahu x puncaknya itu 4 atau sumbu simetrinya 4. Berarti y sama dengan A x min 4. Gitu, kuadrat ditambah y puncaknya. Yang kita cari itu y puncaknya kan. Maka koordinat itu maka bukan koordinat ya, ordinat ini harusnya. Maka ordinat titik puncak grafik tersebut adalah kurang lebih gitu. Berarti caranya kita akan mencari YP ini. Caranya gimana? Kita masukin, tadi kan udah dimasukin tuh X puncaknya ya. Tadi kita udah masukin X puncaknya itu 4. Sekarang kita akan masukin titik yang udah kita kasih tahu yaitu 2,0. Berarti X-nya 2, Y-nya 0. Ini Y-nya 0. Ini A, X-nya 2. Berarti 2 kurangi 4 kuadrat ditambah Y puncak yang dicarinya. Ya kan ya? Berarti ini 0 sama dengan 2 kurangi min 4, min 2 dikuadratin 4, jadi 4A ditambah Y puncak. Oke, sip. Ini langkah 1. Langkah yang kedua, langkah yang kedua, masukin lagi 0,3. Berarti Y-nya 3, X-nya 0. Y 3 sama dengan A
X-nya 0, berarti 0 kurangi 4 kuadrat ditambah Y puncak. Gitu ya. Berarti ini sama dengan 3 sama dengan ini dikuadratin 16. 16A ditambah Y puncak. Atau kalian bisa bikin ya, ini sederhanakan boleh, nanti gampang kok ini ya, karena kita punya ini. Oke, ini biar bisa disubstitusi kita rubah nih. 4A itu sama dengan min Y puncak. Gitu ya. Kita punya seperti ini saudara-saudara. Berarti ini 3 sama dengan 16A. Kalau 16A berarti berapa Y puncak? Berarti min 4 Y puncak. Ditambah dengan Y puncak. Gitu. Berarti 3 sama dengan min 3 Y puncak. Gitu ya. Berarti Y puncaknya sama dengan berapa? Min 1. Cakep. Ada nggak min 1? Ada. Itulah ordinatnya. Gitu ya. Inilah yang dicari, yaitu Y puncaknya. Ngerti? Oke, sip. See you. Semangat, sukses buat kalian. Oke, lanjut kawan, lanjut ya. Kita masih bahas apa ini? Matematika. Oke, matematika makin tekun, makin tekun, makin mantap. Oke ya, kita akan bahas soalnya dan optimis kalian bisa mengerjakannya. Insya Allah. Lanjut, siap. Oke sobat ya, saya harap kalian sudah pada baca soalnya sehingga nanti jelasnya lebih mudah nih. Jadi kalau kalian sudah baca soalnya, oke ya, dan ini diketahui juga sih rata-rata gabungannya berapa nih. Ini jumlahnya udah ada ya, jumlah banyaknya A sekian, anggotanya rata-ratanya Q, banyaknya anggota B 6, rata-ratanya nggak tahu, terus rata-rata gabungan mereka nih. Kita terus ya, X gabungan, X gabungannya atau rata-rata gabungannya lah Q plus 2. Seperti itu, oke? Oke. Nah, sekarang kita akan mencari nilai rata-rata B. Rata-rata gabungan itu didapat dari mana sih? Rata-rata gabungan itu NA, ya, banyaknya A kali rata-rata A ditambah banyaknya B kali rata-rata B. Gitu. Dibagi dengan NA jumlahnya A tambah jumlahnya B. Jumlahnya A tambah jumlahnya B. Oke? Oke, NA banyaknya A 4. Rata-ratanya A. Rata-rata A berarti berapa itu? Q, berarti 4 Q. Gitu. Ditambah NB banyaknya B 6. Rata-rata B XB berarti 6 XB. Seperti itu. Dibagi NA tambah NB 10. Oke, ini nanti hasilnya sama dengan Q plus 2. Gitu ya. Kalau kita kali silang berarti nanti 10 Q ditambah 20 sama dengan 4 Q ditambah 6 XB atau rata-ratanya B. Gitu kan? Yang kita cari rata-ratanya B. Kalau ini digeser ke sana jadi berapa nih? 6 Q ditambah 20 sama dengan 6 apa nih? 6 XB atau rata-rata B. Berarti rata-rata B itu sebenarnya ini dibagi 6 ya. Berarti 6 Q dibagi 6 tinggal Q ya kan. Berarti rata-rata B itu adalah 6 Q ditambah 20 dibagi 6. Berarti sama dengan Q ditambah 20 bagi 6 berapa? Ya 20 per 6 atau 10 per 3. Selesai dah gitu ya. Sip, ini dia. Oke. Oke, sukses buat kalian, tetap semangat ya.